saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat saya dan saudara. Bukti pemeliharaannya sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Terus sebabnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Lentera Global. Saya percaya kita pasti menikmati lawatan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami terus mengalami kebaikan penyertaan Tuhan. Bahkan terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Untuk terus ada, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami tahu Engkau hadir. Dan kami menikmati lawatan Tuhan. Kami janji sekalian terbaik dari penyembahan kami. Kami mau persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang di rumah siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari bersama-sama lagi katakan, aku memuji-Mu.
Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sambil angkat kedua tanganmu, panggil namanya. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Engkau Bapa yang memelihara kami, Engkau Bapa yang menyertai kami. Angkat suaramu, nyatakan kebaikan Tuhan. Sembah Dia. Oh, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami hampiri tahta-Mu, datang menyembah-Mu. Sembah Dia, kami bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang baik, Kau ajaib, Kau mulia, setiap hari menuntun langkah kami. Oh, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Nyata perlindungan-Mu, nyata penyertaan-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah meninggalkan kami. Sepanjang minggu yang kami lewati, Engkau Tuhan yang selalu menjaga, Engkau Tuhan yang meluputkan kami. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, sembah Dia. Kami rasakan, kami alami, kami nikmati Engkau. Sanama karabasyata karada balala, ikarada bata karada bayaralamush. Bangun rohmu, bangkitkan imanmu. Sembah Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. We worship You Lord. Biar di rumah kami masing-masing
Kami mau sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menikmati Engkau. Karena Engkau buktikan kasih, pertolongan, anugerah-Mu sampai hari ini. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari sekali lagi, aku memuji-Mu. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya, haleluya. Dari hati yang mengasihi Engkau, kami mau katakan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Sebab terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang Engkau kerjakan buat kami sepanjang minggu ini. Sebab itu kami mau berucap syukur, kami mau memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Wow, saya percaya di rumah masing-masing bersama dengan seluruh keluarga saudara, ajak kita bersuka cita, ajak kita bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan sama-sama saudara. Amin. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah
yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, amin, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu, katakan, bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Yang wanita katakan, banyaklah, banyak, amin, Allahku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib. Gantian yang pria, banyaklah. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sama-sama, tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Katakan, bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Lagi, bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan yang terbaik, katakan haleluya. Wow, perbuatan tangan Tuhan dahsyat dan ajaib buat setiap kita, amin. Saudara mau duduk, saudara bebas mengekspresikan kasih, mengekspresikan penyembahanmu di depan Tuhan hari ini. Mari sambut firman Tuhan dengan nyanyian syukur. Karena kami tahu firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu yang menuntun kami untuk mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Thank you God. Terus sembah Dia. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Rajaku. Mari nikmati Dia lebih lagi, katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap saat ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, mari saudara sendiri katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Ku mengangkat tangan, aku berserah, katakan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari angkat suaramu lagi, katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolongan-Mu di tengah badai hidup. Yes, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sembah Dia. Oh, pertolongan kami datang dari Tuhan. Engkau perlindungan, Yesus Tuhan. Ku menyembah-Mu,
sembah. Kami bawa ucapan syukur, bawa nyanyian syukur kami kepadamu. Kau dahsyat, ajaib, haleluya. Oh, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami nikmati Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Firman-Mu kekuatan, pertolongan kami. Yes Lord, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau kekuatan kami. Hikarabatana masyata karara barara barara barara. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Lentra Global dimanapun berada. Saat ini saya sangat senang kita bisa kembali berkumpul walaupun melalui ibadah online. Dan saya tetap percaya ibadah online ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami naikkan syukur kalau pada pagi ini, hari ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati ibadah yang Engkau izinkan. Kiranya Tuhan tolong, kami mau firman-Mu boleh memberkati kami, dan hati kami akan membuka firman ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Bapa pembacaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya, dan Roh Kudus yang mengurapinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sebagai gembala sidang kembali mau mengucapkan selamat tahun baru bagi seluruh jemaat, karena kita baru masuk di awal bulan minggu kedua ini. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita tetap semangat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang integritas di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang ada di dalam handphone saudara, Alkitab saudara. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 10 berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Apa Bapak Ibu Saudara? Nah, integritas adalah suatu konsep yang menunjuk kepada konsisten kita antara tindakan dan prinsip hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas itu berhubungan erat dengan yang namanya perbuatan
dan ucapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, ada istilah lakukanlah apa yang kita ucapkan dan ucapkanlah apa yang kita lakukan. Itu saudara hubungannya integritas kita, di mana kita mau ya apa yang kita lakukan itu diucapkan, apa yang kita ucapkan itu yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas seseorang itu akan teruji ketika dia berada sendirian tanpa ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi integritas itu kita lihat uji saudara pribadi kita masing-masing. Apakah dia masih ada dalam kesendirian tanpa ada orang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ingat sekali lagi, Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, sangatlah penting Bapak Ibu Saudara sekalian seseorang memiliki integritas. Jadi kalau ada di antara saudara yang belum memiliki integritas, ini waktunya kita harus memiliki integritas. Apalagi kita di dalam Kristus, saudara. Kita harus memiliki integritas yang sangat luar biasa. Dan kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Integritas kita sebagai anak Tuhan, integritas kita dengan orang dunia. Orang yang kehilangan integritas, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sangat malang di dunia ini. Jadi saya berharap kita sebagai jemaat Tuhan, janganlah kita kehilangan integritas. Kita harus memiliki integritas di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa integritas kita ini akan kehilangan harta yang berharga. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, kalau kita ini kehilangan harta, sangat panik luar biasa. Ya, kita sangat gelisah. Begitu juga dengan integritas saudara. Kalau tanpa ada integritas, itu harta yang paling berharga itu saudara akan hilang. Jadi mari kita mau jangan sampai hilang, jaga integritas kita itu saudara. Dan ada juga tanpa integritas, hidup kita ini saudara seperti abu-abu. Ya, tidak jelas. Saya mau saudara sebagai jemaat Tuhan, ya, yang hari ini sedang menyaksikan ibadah kita, janganlah kita ini menjadi orang yang abu-abu tidak jelas. Ya, kita mau sebagai anak Tuhan tunjukkan kita adalah integritas yang sangat jelas di dalam Tuhan. Jangan sampai saudara ini tidak jelas dalam kehidupan kita. Pastikan kita punya integritas. Nah, saudara selanjutnya, tanpa integritas Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mencapai apa-apa. Maka itu saudara, orang yang berintegritas di dalam Kristus, dia akan mencapai segala sesuatunya. Tanpa integritas juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuannya Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memiliki integritas, dia selalu saudara punya visi, punya misi, dan tujuan Tuhan yang jelas dalam kehidupan ini. Dan hari-hari ini saudara, banyak orang ini tidak memiliki integritas sehingga visinya Tuhan tidak mengena dalam kehidupannya, bahkan buat orang lain. Bahkan visinya Tuhan pun tidak akan tercapai, serta tujuan Tuhan adalah ingin menyelamatkan semua umat manusia. Itu tidak terjadi. Kenapa? Diri kita ini saudara tidak memiliki integritas. Coba kalau saudara memiliki integritas, saya percaya saudara, ya, Tuhan akan memberikan visi misinya yang luar jelas buat kita semuanya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya, sekarang zaman digital, ya, orang banyak menggunakan media sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali media sosial itu saudara dipakai untuk merusak integritas kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali curhat, ya, menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kalau saudara lihat di Facebook, saudara lihat di media sosial yang ada, saudara, banyakkan orang suka menjelekkan, suka mencurhatkan, saudara. Ya, jujur saudara, saya tidak pernah keluarkan sedikit kata pun yang menjelekkan siapapun. Saya selalu mengambil maknanya dalam media sosial yang ada. Nah, saudara kalian, di media sosial itu saudara, kita seringkali menjelekkan pasangan kita saudara, ya.
Kita suka menjelek-jelekan baik lelaki maupun perempuan dalam pasangan saudara. Itu tidak bagus saudara, ya. Karena media sosial itu bukan untuk menjelekkan pasangan kita, tetapi banyak orang selalu curhat di situ. Seharusnya kan curhatnya kepada hamba Tuhan. Seharusnya curhat kepada orang-orang yang lebih rohani untuk minta pendapatnya, bukan di media sosial saudara. Ini yang terjadi saudara. Di media sosial sering menjelekkan pasangan kita. Bahkan juga kita menjelekkan teman-teman dan sahabat kita saudara, yang dulunya begitu akur, dulunya begitu akrab, bercanda ria, sedikit ada masalah saudara, mulai dicurhatkan di Facebook saudara, ya, mulai dicurhatkan di media sosial, yang akhirnya saudara, orang lain yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan ini tidak baik saudara, ya. Begitu juga kita seringkali menjelekkan pekerjaan kita, ya. Kita sering berdebat dengan teman kantor, kita berdebat dengan bos kita, ya. Kita menjelek-jelekkan itu saudara. Itu tidak baik saudara di media sosial, ya. Begitu juga seringkali kita sering menjelekkan teman-teman kuliah kita, ya. Kita tidak suka dengan teman kuliah kita masukkan di Facebook. Saudara, jangan. Ya, media sosial itu bukan tempatnya untuk kita menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Media sosial adalah harusnya tempat untuk kesempatan kita, ya, memuliakan Tuhan dan wadah untuk pekabaran Injil serta membawa pesan damai buat semua umat manusia. Jadi ini Bapak Ibu Saudara masalahnya. Janganlah kita lagi hari ini, kita mau bertobat, tinggalkan media sosial yang menjelek-jelekan orang, curhat segala sesuatunya kepada media sosial. Tapi mari engkau cari Tuhan, engkau cari hamba Tuhan, engkau akan menemukan di situ jawabannya. Ya, karena apa? Sebab kalau engkau curhat di media sosial itu akan merusak integritasmu. Integritasmu akan rusak saudara. Tetapi kalau engkau terus datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, integritasmu akan menjadi kuat dan diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana integritas kita di dalam Kristus? Yang pertama, integritas kita di dalam Kristus adalah hidup jujur dan dipercaya. Haleluya. Mazmur 32 ayat 11 berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah orang-orang jujur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berintegritas akan dilihat dari hidupnya yang jujur dan dapat dipercaya. Haleluya. Ada peribahasa Bapak Ibu Saudara yang berkata, kalau orang titip uang itu tidak pernah lebih dan kurang. Tetapi kalau orang titip omongan, saudara, bisa dilebih-lebihkan, bahkan bisa dikurang-kurangin. Ya, itu peribahasanya saudara. Nah saudara kasih Tuhan, kejujuran adalah dasar dari semua tindakan dan perilaku kita. Kejujuran itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu adalah tindakan dan perilaku kita, saudara. Sejauh mana kita bisa hidup jujur? Itu adalah satu integritas yang kita mau di dalam Kristus, saudara. Ya, kejujuran merupakan kunci kepercayaan bagi semua orang. Kalau saudara sudah hidup jujur, banyak orang akan memakai kita. Kalau hidup kita jujur, saudara, Tuhan akan memberkati kita, saudara. Maka itu saudara, integritas kita akan dilihat dari kejujuran kita, saudara, ya. Maka itu saudara, janganlah kita, saudara, tidak jujur. Tuhan Yesus membenci kepada orang yang tidak jujur. Contohnya saudara, Ananias dan Sapira, ya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11 itu menjelaskan saudara, Ananias dia menjual sebidang tanah dan tidak jujur saudara kepada Petrus sebagai hamba Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Ananias dan Sapira tidak perlu dia bohong saudara. Dia jujur saja. Kalau tanahnya dijual sekian, dia ceritakan kepada Petrus. Saya percaya Petrus tidak akan minta uang dari hasil penjualan itu. Dan saya juga percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan
tidak akan saudara minta komisi dari penjualan tanah yang engkau lakukan. Ini yang terjadi saudara. Tuhan sangat membenci kepada Ananias dan Safira. Dia tidak jujur. Yang akhirnya saudara, Ananias dan Safira harus mengalami kematian. Sangat tragis saudara. Saya tidak inginkan saudara sebagai jemaat Tuhan tidak hidup jujur. Lakukanlah kehidupanmu dengan kejujuran. Tuhan akan memberkati kita saudara. Oh haleluya. Saudara kasih Tuhan, ada juga tokoh-tokoh yang hidupnya jujur dan diberkati Tuhan. Siapa saudara? Yusuf saudara. Yusuf hidupnya luar biasa. Dia integritasnya luar biasa saudara. Hidup Yusuf itu dapat dipercaya sehingga Firaun mempercayakan seluruh harta kepercayaan yang dimiliki Firaun itu diberikan kepada Yusuf untuk dikelola. Nah saudara kasih Tuhan, betapa hebatnya saudara integritasnya Yusuf dalam kehidupan yang dilakukan saudara, sampai dia menjadi orang kepercayaan. Saya tidak tahu sebagai jemaat Tuhan, apakah ada orang-orang seperti Yusuf yang dapat dipercaya sehingga ya istilah sekarang itu jadi tangan kanannya bos, tangan kanannya pemimpin dari sebuah perusahaan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dapat dipercaya dan hidupnya jujur. Nah saudara kasih Tuhan, mari kita mau hidup jujur ya, supaya seperti Yusuf kita diberkati Tuhan. Lihat saudara, hidup Yusuf dari awal dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dibuang saudara, dimasukkan ke lubang. Setelah dia masukkan ke lubang saudara, dia dijual. Setelah dijual saudara, saudara dia tetap melakukan kejujuran dalam hidupnya Yusuf saudara. Sehingga saudara, ya, Firaun melihat bahwa di dalam integritasnya Yusuf saudara membuat dia yakin bahwa hartanya, kepunyaannya dimiliki Firaun, dia serahkan kepada Yusuf. Itu artinya saudara, dia tahu integritasnya Yusuf. Haleluya. Nah saudara, tokoh yang kedua ya yang kita bisa lihat saudara bahwa hidupnya penuh dengan integritas dan hidupnya penuh dengan kejujuran saudara, yaitu Ayub saudara. Bapak ibu saudara, di dalam Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki dari Uz bernama Ayub, orang yang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak ibu saudara sekalian, kita tahu saudara kisahnya Ayub yang luar biasa, di mana Ayub ini saudara, dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan kambing dombanya, dia harus kehilangan anaknya saudara. Bahkan istri yang dia cintai juga harus meninggalkan dia. Kenapa istrinya meninggalkan dia? Karena saudara, Ayub ini tidak mau saudara untuk hidup tidak jujur, untuk meninggalkan integritasnya. Tetapi Ayub tidak mau saudara, dia berdiri kokoh atas integritasnya untuk hidup jujur dan dapat dipercaya saudara. Ayub benar-benar saudara, dia tidak meninggalkan sedikit pun. Dia yakin dan percaya saudara bahwa Tuhan akan menolong dia. Puji nama Tuhan. Dari kisah Ayub ini saudara, kita menemukan Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Saudara, saya juga mengalami sakit kanker yang saya alami. Ya, saya juga sempat bergumul, Tuhan, kenapa saya hamba Tuhan dikasih sakit kanker yang menakutkan? Karena kanker saya ini hubungannya dari saluran hidung ke otak. Itu ganas. Saya sudah stadium 4 akhir. Dan kalau tidak segera ditangani, ini berbahaya. Saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya, tapi saya belajar. Saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Saya cuma bilang terima kasih Bapak. Kalau Engkau izinkan aku sakit, aku akan terima ini. Kalau Engkau izinkan aku masih hidup, aku akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena saya mau Tuhan, hidup saya tetap memiliki kejujuran dan dapat dipercaya oleh Engkau Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita mau saudara. Hidup kita ini saudara, mulailah bertobat ya. Kalau kita sudah mulai kehilangan integritas kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana integritas kita di dalam Kristus? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, selain hidup jujur dan dapat dipercaya, yang kedua adalah hidup yang penuh komitmen.
Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berintegritas ya haruslah seperti Paulus berkata kepada Timotius, "Hai Timotius, aku menasihatkan kamu untuk hidup penuh dengan komitmen dan menjadilah teladan bagi semua orang dengan imanmu yang tetap komitmen untuk memiliki integritas." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berintegritas itu hidupnya penuh dengan komitmen, saudara. Ya, jadi saudara, hari-hari ini banyak ya kita melihat sudah tidak lagi orang komitmen, saudara. Ya, salah satunya saudara, ya, seringkali hamba-hamba Tuhan bilang, mari kita setia baca firman Tuhan. Ternyata kita tidak komitmen, saudara, untuk membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ini kita sudah masuk di tahun 2021. Ya, apakah kita masih membaca firman Tuhan? Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Karena Tuhan bilang, mari kita mau terus komitmen baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu, saudara, ada berkat, ada janji, ada pertolongan Tuhan. Maka saudara, jangan berhenti untuk komitmen kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting buat pegangan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau komitmen untuk setia baca firman Tuhan. Ya, bukan itu saja. Kalau engkau mau integritasmu kelihatan orang, engkau juga harus komitmen untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita diberikan kebebasan untuk kita berdoa. Ya, di mana saja kita bisa berdoa, saudara. Beda dengan yang lainnya, saudara. Ya, dengan orang-orang yang di luar Kristen, saudara, dia bersekutu dan berdoanya beda, saudara. Tapi kita di mana saja diizinkan kita berdoa dengan tujuan apa? Kita mau mengundang hadirat Tuhan, kita mau komitmen di dalam doa kita, saudara. Sebab saya tahu, saudara, di dalam doa ini, saudara, waktu kita komitmen, ada mujizat, berkat dan luar biasa dalam hidup kita, saudara. Saudara, saya ada di dalam grup cancer. Ya, grup cancer saya adalah kepala dan leher. Saudara, ada saja yang japri saya, dikatakan, "Pak, boleh nggak tolong saya? Karena saya tahu Bapak adalah pendeta, ya. Tolong saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan?" Saya dapat penginjilan di situ, saudara. Dan saya berdoa, saudara. Dan saya bertanya kepada orang yang japri saya, "Kenapa engkau menghubungi saya? Kan banyak penyintas cancer yang lain." Tidak, saya sangat yakin doa Bapak itu sangat besar. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita terus komitmen dengan doa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan, ada kuasa yang Tuhan berikan. Jadi jangan berhenti untuk kita komitmen di dalam doa, karena doa itu penting, saudara. Ya, bangun tidur, jangan langsung buka handphone. Mari bangun tidur kita berdoa, katakan, "Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu." Kita berdoa, saudara. Jangan kita langsung bangun tidur buka handphone. Ya, kita lupa untuk berdoa. Ya, kadang-kadang makan saja juga kalau nggak diingetin teman, kita nggak berdoa. Ya, mari saudara. Ya, satu ketika 2 hari yang lalu saya diajak makan oleh istri saya, "Papi, kita makan yuk sekali-sekali makan soto mie Bogor." Nah, saudara, tidak singkat saya makan, lalu istri saya tanpa sengaja dia beli bala-bala goreng ya di sebelahnya. Saudara, waktu bala-bala itu kami mau makan, saudara, kami taruh di piring, kemudian saya campur dengan soto mie Bogor. Saya sebelum makan memang saya berdoa, saya bilang, "Tuhan, sucikan, kuduskan makanan ini." Nah, saudara, waktu saya mau makan, saudara, ada sebuah ulat warnanya hitam. Ya, saya kaget, saudara. Saya bilang, "Mami, kamu beli bala-bala di mana?" "Itu di sebelah." "Aduh, lihat ini ada ulat." Tapi jangan salahkan tukang gorengnya. Saya tidak tahu siapa yang salah. Tapi saya bersyukur. Waktu saya berdoa,
untuk saya makan, Tuhan menolong saya untuk memberitahukan jangan dimakan, itu ada ulatnya. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita komitmen dalam doa, Tuhan akan menutup bungkus kita dan Dia memakai kita, bahkan memberkati kita. Mari kita komitmen dalam doa. Yang selanjutnya saudara, kita bukan saja komitmen kepada firman Tuhan, komitmen tentang doa kita, tapi mari kita komitmen tentang ibadah kita saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan saudara ya, dari bulan Maret sampai sekarang kita belum diizinkan untuk ibadah tatap muka. Kita masih online. Coba saudara simak ya. Ada begitu banyak saudara, orang tidak begitu antusias untuk mengikuti ibadah online. Ada banyak orang tidak begitu minat saudara tentang ibadah-ibadah melalui media sosial. Mereka tertarik untuk tatap muka. Yang saya mau beritahukan di sini adalah, mari saudara, walaupun kondisi apapun yang terjadi, kita mau tetap komitmen. Kita mau ibadah. Kita mau utamakan Tuhan. Kita mau cari Tuhan. Hari Minggu itu harinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, saya pernah ketemu dengan RW di mana saya melayani. Ya, beliau sharing dengan saya. Dia katakan, Pak Pendeta, ya mau tanya sih, ya. Kenapa ya Bapak itu ibadahnya cuma di hari Minggu saja? Ya, lalu saya bilang ya, karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa 6 hari Dia sudah menciptakan segala isi bumi ini, dan hari ke-7 Dia istirahat. Makanya dengan itu kita sebagai anak-anak Tuhan mengambil kalendernya di Senin sampai Sabtu, itu kita sibuk bekerja. Di hari ke-7 duduk diam dengarkan firman Tuhan. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tetap setia ibadah. Ya, jangan tinggalkan ibadah kita. Ya, mari walaupun kita masih di online ini, kita tetap bergairah. Ya, saya percaya ada urapan yang sangat berbeda. Ada kuasa yang sangat berbeda kalau saudara benar-benar saudara memahami bahwa hidup ini harus ya dengan setia beribadah. Selanjutnya saudara, komitmen kita itu saudara harus menjaga kekudusan. Saudara, biarlah di tahun 2021 ini kita mau hidup dengan kekudusan. Ya, kita mau jangan sampai kita tidak kudus saudara. Visi di dalam gereja kami adalah yang memberitahukan keluarga Allah yang saling berfungsi dalam kesatuan dan kekudusan. Yang artinya saya menanamkan kepada jemaat yang saya layani adalah, mari kita hidup di dalam kesatuan, hidup juga di dalam kekudusan. Jadi mari saudara, hari-hari kita perlu hidup dalam kekudusan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita akan sia-sia apabila hidup kita ini tidak ada komitmen. Ya, kita sering menemukan itu saudara ya di dalam pergaulan kita. Kok kamu nggak komitmen? Harus dong komitmen ya satu dengan yang lain. Bukankah itu terjadi? Mari kita mau komitmen saudara untuk melakukannya. Ya khusus buat Tuhan kita lakukan itu. Baca firman, berdoa, setia ibadah, komitmen untuk kekudusan. Kalau dengan yang teman juga kita harus lakukan komitmen kita. Ya, kalau teman bilang ayo kita kumpul, ya reunian, kita datang saudara, kita bertemu dengan dia. Walaupun memang ada yang tidak enak sebagai kita anak Tuhan, ketemu dengan orang-orang dunia, kita harus ada di tengah-tengah serigala itu saudara untuk menjadi berkat. Ya, kita datang dalam komitmen kita saudara. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud adalah seorang yang memiliki integritas yang luar biasa saudara. Di mana integritasnya? Pada saat Daud saudara ya disuruh ayahnya untuk mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor saudara. Ya, bayangin saudara, Daud ini saudara benar-benar memiliki integritasnya luar biasa. Dia komitmen saudara untuk menjaga 2-3 ekor itu saudara dari serangan serigala, dari serangan saudara binatang-binatang buas saudara. Sehingga Daud benar komitmen menjaga itu saudara. Beda dengan saudara-saudara yang lain. Mereka berperang di medan perang melawan bangsa Filistin saudara. Tetapi Daud komitmen untuk menjaganya saudara. Komitmen untuk menjaga
apa yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada Daud, saudara. Jadi mari saudara, kita mau seperti Daud yang penuh komitmen, saudara. Kan di zaman now ini, saudara, sepertinya komitmen itu hilang dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita untuk di dalam pekerjaan kita di kantor, ya, kita sering, saudara, tidak komitmen untuk menyelesaikan. Kita berpikir, ya udahlah, kita lanjutkan aja besok masih ada. Nah, kita terus menumpuk pekerjaan kita yang hari itu selesai, kita tumpuk buat besok. Yang akhirnya jadi numpuk kayak gunung, saudara. Kenapa kita tidak komitmen untuk mengerjakannya? Begitu juga dengan usaha, saudara, dan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau komitmen itu semua. Karena dalam hidup kita yang penuh komitmen, kita akan dilihat orang, wih, integritasnya luar biasa ya. Orang ini ya, dia komitmen dengan pekerjaannya, dia komitmen dengan pelayanannya, dia komitmen dengan usahanya. Yang akhirnya, saudara, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, integritas kita sebagai anak Tuhan akan kelihatan pada saat kita benar-benar memiliki yang namanya komitmen, saudara. Haleluya. Maka itu, saudara, janganlah kita ini, saudara, tidak punya komitmen. Milikilah komitmen kita, saudara, dengan sungguh-sungguh, ya. Bagaimana kita memiliki integritas di dalam Kristus, yaitu hidup dengan rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang rendah hati. Di dalam Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amsal 3 ayat 34 berkata, apabila ia menghadap pencemooh, maka ia pun akan mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Nah, seorang yang berintegritas akan dilihat oleh semua orang apabila pribadinya memiliki rendah hati, saudara. Orang yang berintegritas tidak akan sombong dan angkuh dalam kehidupannya, melainkan selalu rendah hati sesama yang lainnya. Sebagai jemaat Tuhan, marilah kita mau selalu hidup rendah hati kepada Tuhan dan kepada sesama. Disinilah kualitas integritas kita akan terlihat pada semua orang waktu kita hidupnya penuh dengan rendah hati. Haleluya. Orang yang berintegritas di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, hidupnya akan rendah hati, ramah, dan mau bergaul dengan siapapun, sekalipun, Bapak Ibu Saudara, dengan orang yang sangat miskin ya adanya, saudara. Maka itu, saudara, kesimpulan firman Tuhan, marilah kita menjadi pribadi yang berintegritas di dalam Kristus. Yaitu dengan hidup jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, hidup penuh dengan komitmen. Yang ketiga, hiduplah rendah hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kami semuanya dengan firman yang Engkau ajarkan untuk kami berintegritas di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.